Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku semua di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Dan adapun KAD dan tujuan pembelajarannya, anak-anak solehku bisa membaca langsung ya. Nah, itulah tadi pemaparan KAD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, silahkan anak-anak solehku simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pembelajaran pertama ini kita akan membahas muatan pelajaran PKN. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ayo ingat kembali apa itu hak? Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu yang telah ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Perhatikan contoh kewajiban-kewajiban berikut ini. Kewajiban di rumah, yaitu belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, dan menjaga kebersihan. Kemudian, kewajiban di sekolah, yaitu datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, dan menjaga kerukunan dengan teman. Kemudian kewajiban di masyarakat, mengikuti kegiatan kerja bakti, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak merusak fasilitas umum. Anak-anak solehku, tahukah kalian siapakah penemu jam? Apakah manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Nah, ayo kita baca teks berikut tentang penemuan jam mekanik. Tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656, terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Tahun 1920, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Anak-anak solehku, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Jawabannya, karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Yang kedua, apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah sebagai penunjuk waktu. Anak-anak solehku, jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia.
Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat ke sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 14.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, anak-anak solehku, berdasarkan cerita Siti di atas, ayo kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Jawabannya adalah mengatur kegiatannya dengan teratur. Yang kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur. Yang ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Yang keempat, apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Jawabannya adalah ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Yang kelima, menurut kalian, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Jawabannya, ya. Sebagai pelajar, ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Yang terakhir, apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Jawabannya, ya. Karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya, mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Anak-anak solehku, sekarang kita masuk muatan pelajaran SBDP. Menentukan interval nada dan tangga nada. Interval nada adalah jarak antar nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Sedangkan tangga nada adalah sebuah bentuk dari susunan nada-nada yang terpusat pada suatu nada dasar. Di dalam tangga nada, ada lagi bentuk kecil yang menyusun tangga nada tersebut, yaitu hubungan antara masing-masing not secara individu yang membentuk melodi dan harmoni. Nah, anak-anak solehku, tugas kalian hari ini adalah tulislah lagu Mariang Tomong Tapanuli beserta tangga nadanya, ya. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.